Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu MikroTik akses. Nah, yang akan kita belajar itu ada 7 pembahasan. Yang pertama, metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, Webfig, Quickset, Telnet, dan SSH, lalu konsep serial konsol. Nah, yang pertama itu metode akses MikroTik router OS. Nah, MikroTik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Kita bisa menggunakan yang real device atau yang bisa kita install di PC. Nah, jika kita install di PC, kita itu bisa menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server Telnet, atau SSH, Winbox, FTP, Quickset, dan Webfig yang berbasis HTTP. Lalu Mac Telnet, lokal, Winbox terminal menu, lalu MikroTik Tik App. Nah, jadi mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada MikroTik Tik App itu digunakan jika kita ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki device, saya akan memakai virtual environment. Lalu ada akses real router MikroTik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router MikroTik itu adalah menggunakan Winbox atau real device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop itu bisa dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi jika kita menggunakan real device. Jadi perangkat keyboard itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabelan. Nah, di video ini terdapat colokannya itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewall-nya. Jadi biasanya per Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya router board itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala menandakan MikroTik itu sudah berhasil dinyalakan. Nah, Winbox itu available access by MAC and address. Jadi Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Lalu akses virtual router MikroTik Pinet Lab with Winbox. Nah, Pinet Lab itu bisa digunakan untuk administrasi jaringan. Nah, Pinet Lab juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Untuk misalnya kita itu bisa ke website MikroTik. Lalu kita ke menu software. Nah, lalu kita scroll, pilih cloud hosted router. Lalu kita di sini pilih yang raw disk image, kita download. Nah, setelah menginstal file CHR-nya, kita itu perlu mengimpor filenya. Nah, untuk mengimpor kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama WinSCP. Nah, di sini kita coba download WinSCP. Kita pilih yang ini. Nah, lalu kita pilih yang download WinSCP 6.5.4. Nah, setelah menyiapkan WinSCP-nya, kita itu perlu menyiapkan Pinet Lab-nya. Nah, kemudian kita bisa mengimpor menggunakan VMware atau VirtualBox. Kita cari. Kita pilih yang paling atas. Lalu scroll. Pilih yang link download Pinet 4.2.10 Google Drive. Lalu kita download saja. Lalu tetap download. Dan lalu di sini kita pilih Pinet yang tadi. Kita klik kanan. Lalu pilih yang open wide. Lalu pilih yang VMware Workstation. Dan di sini namanya bebas. Saya akan menamai Pinet AY. Lalu saya akan menaruhnya di D. Lalu kita impor. Kita tunggu. Oke, yaitu root. Lalu passwordnya itu Pinet. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, lalu kita buka WinSCP-nya.
Nah, di sini pada WinSCP-nya, pada file protokol kita ganti menjadi SCP. Nah, lalu untuk hostname itu IP dari VMware-nya. Coba kita buka. Nah, di sini lalu IP-nya itu 192.168.20.131. Nah, ini IP-nya yang ini. IP address for pinet 0. Nah, lalu di sini username-nya itu root, lalu passwordnya pinet. Lalu kita login. Lalu kita accept. Nah, lalu di sini kita akan mengupload file CR-nya. Di bagian root kita pilih root paling root, lalu kita pilih, kita buka yang paling atas tadi, lalu kita pilih OPT. Nah, lalu di sini kita pilih yang Unet Lab, lalu pilih Advanced, lalu Kemo. Nah, lalu di Kemo kita klik kanan, lalu pilih New Directory. Nah, di sini kita namakan ini project. Lalu kita oke. Nah, lalu kita masuk ke sini. Nah, di dalam folder ini kita akan upload file CR-nya. Nah, di sini pada name kita buka file CR-nya. Lalu di sini kita klik kanan, pilih upload. Lalu kita langsung oke saja. Tunggu. Setelah itu kita akan ganti namanya. Kita klik kanan, lalu kita pilih rename. Nah, di sini image-nya juga ganti. Nah, di sini kita namakan HDA. Gini. Sebelumnya kita buka VMware-nya. Di sini kita ketikkan /opetlab/wrappers/onl fix permissions. Dan lalu kita buka Firefox. Nah, di Firefox itu kita akan mencari alamat IP kita. Nah, di sini kita ketikkan satu IP kita yang tadi. Lalu kita enter. Kita pilih yang online. Lalu di sini kita itu harus login menggunakan email terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita klik ikon yang ini. Nah, di sini untuk namanya itu belajar mikrotik dasar. Lalu kita add. Nah, lalu di sini kita klik kanan, pilih node. Nah, lalu kita pilih mikrotik router OS. Kita scroll. Nah, pada bagian ini kita hapus saja. Lalu kita save. Lalu kita klik kanan lagi, pilih network. Nah, lalu untuk namanya ISP. Lalu untuk type-nya kita ganti menjadi manajemen cloud. Lalu kita save. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, lalu kita save. Nah, lalu kita nyalakan. Nah, jadi SP itu tadi kita memilih type-nya manajemen. Nah, manajemen cloud ini digunakan agar kita mendapatkan IP privat. Lalu kita bisa masuk ke terminal HTML console. Nah, lalu kita klik 2 kali pada mikrotik. Nah, di sini loginnya itu admin. Nah, untuk passwordnya kita enter saja. Lalu di sini kita Y. Nah, di sini kita skip saja, Ctrl C.
Nah, lalu kita bisa mengecek IP address agar kita bisa meremote di Winbox-nya. Kita besarkan saja. Nah, di sini kita mengeceknya menggunakan perintah /IP address dan kita enter. Nah, lalu kita coba membuka Winbox. Nah, lalu pada connect kita isi. Nah, di sini kita coba masukkan IP-nya. Lalu kita connect. Nah, ini tidak bisa connect, kita bisa menggunakan MAC address. Nah, untuk MAC address-nya itu berapa, kita bisa mengetikkan di sini /interface ethernet print. Nah, di sini kita pakai ethernet 1. Nah, pakainya yang ini. Nah, lalu kita masukkan IP yang tadi. Lalu kita connect. Nah, ini sudah bisa. Nah, lalu materi yang keempat yaitu mengakses router board with WebFig. Nah, WebFig itu berbasis HTTP, jadi kita bisa mengaksesnya itu melalui browser. Nah, WebFig diperkenalkan sejak router OS 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Lalu WebFig juga support IPv4 dan IPv6. Lalu support HTTP dan HTTPS. Nah, lalu sebagai alternatif Winbox. Nah, di sini kita buka Winbox, lalu kita pilih IP, pilih yang addresses. Nah, IP ini akan saya masukkan ke dalam WebFig. Nah, cara mengakses WebFig itu kita bisa menggunakan Firefox. Nah, lalu kita masukkan IP yang tadi. Nah, ini otomatis akan membuka website dari Mikrotik. Nah, jadi WebFig itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Fungsinya juga kurang lebih sama seperti Winbox. Nah, lalu saya akan membahas salah satu fitur dari Winbox, QuickSet. Ini. Nah, jadi menu QuickSet itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat. Nah, kalau kita ingin mengakses Mikrotik, kan kita harus mengakses banyak menu. Tapi dengan QuickSet kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik kita hanya dengan satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu QuickSet ini. Nah, QuickSet itu hanya ada pada Mikrotik yang memiliki interface wireless. Jadi kita tidak bisa menggunakan QuickSet karena kita hanya menggunakan router yang virtual. Dan lalu materi yang keenam yaitu Telnet dan SSH. Nah, kita akan coba mengakses Mikrotik menggunakan Telnet dan SSH. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Lalu saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan /IP address print detail. Lalu kita enter. Nah, ini IP-nya itu 192.168.20.132. Lalu IP, lalu share this. Nah, lalu print. Nah, untuk Telnet port defaultnya itu adalah 23. Nah, di sini kita akan coba remote-nya menggunakan terminal DFC. Tetapi kita harus menginstal Telnet client-nya terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita masuk ke control panel. Lalu kita ke programs, pilih program and features, lalu turn window. Nah, di sini kita cari Telnet client. Kita centang lalu kita oke. Nah, kalau sudah selesai kita bisa buka command prompt. Lalu kita berarti menggunakan yang ini. Nah, di sini kita ketikkan Telnet
lalu IP-nya yang ini. Nah, di sini loginnya admin. Ini 50. Passwordnya enter saja. Lalu di sini Ctrl C saja. Nah, di sini kita sudah bisa login menggunakan cara ternet. Nah, sekarang saya akan coba login menggunakan SSH. Nah, kita buka SSH-nya menggunakan putih. Nah, di sini hostname-nya itu IP yang tadi. Lalu portnya itu 22, lalu kita open. Lalu di sini kita Ctrl C. Nah, di sini kita sudah bisa login juga. Lalu materi yang terakhir yaitu konsep serial console. Nah, serial console itu digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Nah, serial console itu dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Lalu, remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau USB ke DB9. Nah, lalu menggunakan program hyperterminal, baud rate 115200, data bits 8. Nah, sekian pembelajaran di bab 5 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.